Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kinematika dinamika teknik pada materi dinamika translasi. Hari ini kita akan mengulang di materi fisika di SMA ya, atau di SMK mungkin ada tapi sedikit ya. Tapi karena ini basicnya adalah fisika, kita akan membangun cara berpikir dengan teknik ya. Karena kita ada di teknik mesin, jadi kita ubah mindsetnya menjadi ke dinamika translasi di teknik. Bukan hanya nanti berupa hasil, tapi bagaimana kita bisa membangun model. Dinamika translasi ini penting dalam dasar dari mekanika, karena ketika kita melihat gerak lurus suatu benda, lalu kita kaitkan dengan penyebabnya, yaitu adalah sebuah gaya. Jadi pada pertemuan ini, setiap kali kita melihat sebuah perubahan gerak, misalnya sebuah benda itu mulai bergerak, dipercepat, diperlambat, nanti pertanyaannya adalah bukan rumusnya apa, tapi gaya apa yang bekerja. Ya. Nah, target kita untuk topik hari ini adalah kita akan bisa menjelaskan atau bisa menggambarkan free body diagram dan menggunakan penurunan rumus dari sigma F. Sama sigma F ini kan sama dengan mu ya. Dari situ kita bukan cuma menghafal saja, karena setelah ini kita akan beberapa masuk ke kasus-kasus yang teknis ya. Oke, sebelum masuk definisinya, nanti ada beberapa contoh yang bisa kita jelaskan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide kedua. Ini adalah fondasi-fondasi sebelum kita masuk ke rumus-rumus besarnya. Ya. Pertama, dalam dinamika translasi, bagian dari mekanika yang mempelajari gerak translasi benda atau partikel, tapi dengan fokus pada penyebab gerakannya, yaitu adalah suatu gaya. Jadi dari saat ini, tadi saya udah bilang di awal, bukan kita tahu kenapa benda kalau ada benda bergerak atau kecepatannya berubah, itu bukan rumusnya apa yang dipakai, tapi gaya apa yang bekerja pada benda itu, dan bagaimana gaya yang menyebabkan percepatan itu. Yang kedua, kita perjelas konsep gaya. Di sini tertulis bahwa gaya adalah besaran vektor dan disimbolkan. Artinya apa? Gaya selalu punya besar dan arah. Konsekuensinya adalah ketika kita buat free body diagram, kalian tidak boleh asal menjumlahkan gaya. Kalau kita tentukan subu, lalu kita uraikan gaya menjadi sebuah komponen, banyak kesalahan dalam dinamika itu bukan karena tidak bisa menghitung, tapi karena salah arah atau salah tanda ataupun salah komponen. Ya. Nah, di sini ada satuan SI ya. Nah, satuan SI ini merupakan sebuah bisa dikatakan alat kontrol. Kalau jika kalian itu melihat bagian di bawah ini menunjukkan konversi sebuah nilai ya, dari sistem lain menjadi dyne. Kalau kita tidak perlu menghafal dyne, tapi kalian harus paham ide dasarnya. Satuan itu konsisten dan kita bisa cek jawabannya lewat satuan. Ya. Jadi kalau gaya itu vektor, berarti dua gaya yang besarnya sama belum tentu efeknya sama, tergantung dari arahnya. Jadi kalau ada gaya 10 Newton ke kanan dan 10 Newton ke kiri, apa resultannya? Dan kalau resultan tersebut 0,
benda pasti diam atau bisa saja bergerak. Nah, itu yang akan mengantar kita ke hukum Newton ini. Nah, ada 3 hukum Newton ya. Nah, ini kita mengulang nih. Nah, hukum Newton ini kalau yang sudah kalian tahu lah, beberapa sudah di D3 udah, di SMA sudah, di kuliah di D3 mungkin sudah ya. Tidak mungkin tidak, karena hukum Newton itu wajib harus ada. Nah, kalau kita lihat di gambar bus contoh paling bawah itu contoh paling gampang ya. Ketika ada bus yang awalnya diam lalu tiba-tiba bergerak maju, maka tubuh seperti tertinggal sehingga terlihat terdorong ke belakang. Bukan karena ada gaya misteriusnya ya, tapi karena tubuh itu mempertahankan keadaan diam dan seterusnya. Nah, saya tekankan lagi bahwa hukum 1 Newton ini kalian dapat cara berpikir untuk soal-soal statika dan dinamika ringan. Kalau kalian lihat benda tidak mengalami percepatan, diam atau gerak konstan, maka kalian boleh memulai dari, kalau kalian lihat percepatan berarti nanti kita masuk ke hukum Newton 2-nya. Ya. Nah, ini tadi akan menjembatani yang di atas ya, mengenai konsep hukum Newton 1. Secara matematis hukum Newton 1 ditulis seperti ini. Nah, karena gaya itu vektor, persamaan vektor ini tidak kita pakai dalam bentuk satu baris saja. Kita bisa pecah menjadi komponen sumbu yang kita pilih. Kalau kasusnya di bidang 2 dimensi, biasanya cukup menggunakan bidang dan bidang saja. Nah, kalau menggunakan ruang, nanti kita gunakan ruang. Ya. Nah, lalu untuk selanjutnya di hukum Newton 2 ini adalah main atau mesin utamanya dari dinamika. Kalau di hukum 1 tadi kita berbicara kondisi khusus, yaitu saat resultan gaya 0, maka hukum 2 ini berlaku umum saat ada percepatan. Kalau ada sebuah benda bermassa ya, diberi gaya, massa diberi gaya, maka benda akan mengalami percepatan yang sebanding ya, yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Secara intuitif seperti ini. Ketika gaya makin besar, maka percepatan makin besar. Ketika massa semakin besar, maka semakin berat untuk dipercepat. Ya. Nah, saya tekankan lagi nanti di rumus ini ya. Sigma F itu artinya resultan semua gaya eksternal pada benda. Jadi sebelum menulis persamaan ini, kita harus membuat FBD-nya dulu atau free body diagramnya dulu. Kenapa? Karena kalau kalian tidak menggambar FBD terlebih dahulu, kita tidak tahu gaya apa yang akan masuk ke sigma nih ya, yang tanda panahnya ini. Oke, kita contohkan di sini. Ini contoh paling bersih yang bisa kita kerjakan dalam dinamika translasi. Kondisinya kalau di soal ini, massa benda mula-mula diam, berada di bidang horizontal izin, artinya tidak ada gesekan. Lalu kita beri gaya horizontal, yang ditanya adalah kecepatan dan jarak yang ditempuh. Saat apa? Saat 3 detik. Langkah pertamanya yang bisa kita lakukan adalah saya tunjukkan dulu di masalah dinamikanya baru kinematikanya. Karena bidang licin dan gaya horizontal, resultan gaya, jadi kita pakai hukum Newton tadi ya. Di mana FMA dan lain-lain diketahui ya. Langkah keduanya baru kita masukkan ke persamaan kinematika,
karena percepatannya konstan ya, ini di pertemuan yang lalu. Setelah itu baru kita masukkan kecepatan setelah 3 detik ya. Saya ingatkan lagi, jangan terbalik. Banyak yang langsung pakai rumus kinematika ini ya, tanpa tahu dari mana asal percepatan tadi ya. Jadi kita harus menggunakan rumus dinamika dulu baru masuk ke kinematika. Terakhir untuk memaksimalkan ini kita harus pakai logika dulu ya. Kalau gaya ke kanan, percepatan ke kanan, jadi kecepatannya akan bertambah ke kanan. Kalau contoh dalam hal ini, nilai dalam 3 detik itu dengan percepatan 4 menjadi masuk akal karena nilainya sama ke kanan. Ya, ini contohnya juga nanti bisa dibaca-baca ya. Kita masuk ke hukum 3 Newton. Di hukum 3 Newton ini banyak orang salah konsep kalau tidak berhati-hati. Ya, maksudnya apa? Hukum 3 Newton ini kan dikenal sebagai hukum aksi reaksi. Ya kan? Bila satu benda memberikan gaya pada benda dua, maka benda dua juga memberikan gaya pada benda satu dengan besar yang sama, namun arahnya berlawanan. Dan dia segaris kerja. Secara matematis bisa ditulis seperti ini, ya. Bisa ditulis seperti inilah. Nah, pada balok kedua ya, balok kedua di sebelah kiri nih. Misalnya balok 1 kita menekan balok 2, balok 1 menekan balok 2, maka balok 1 akan memberikan gaya kontak ke balok 2. Sebaliknya, balok 2 melawan balok 1 dengan gaya. Keduanya akan selalu muncul secara berpasangan. Nah, poin pentingnya apa? Pasangan aksi reaksi tidak pernah berada pada benda yang sama. Mereka bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi kalian tidak boleh bilang bahwa gaya aksi dan gaya reaksi saling menghilangkan di satu free body diagram. Ya, tidak. Mereka tidak bisa saling menghilangkan di satu benda. Karena apa? Karena masing-masing itu ada di benda yang berbeda. Ini kenapa hukum Newton 3 sangat berguna sekali jika kita mau menganalisis sistem dua benda. Misal, tali katrol, kontak roda dengan jalan, atau interaksi antara mesin dengan rangka. Kalau bergetar, apa yang terjadi jika mesin itu bergetar terhadap rangka, atau kalau dia berjalan di jalan, apa yang terjadi terhadap mesin jika rangka terlalu banyak bergetar. Nah, kita bisa menamai gaya kontaknya dan memasukkan ke persamaan untuk masing-masing benda tersebut. Ya. Nah, contohnya sini. Slide ini kelihatannya sederhana ya, ada balok di atas meja. Tapi kita contohkan dalam bidang kita di mechanical engineering ya. Anggap balok ini komponen mesin. Contoh, gearbox atau motor listrik atau baterai ya, ini dia diletakkan di sebuah meja ya. Yang pertama, ketika ada contohlah, saya ambil satu dulu, motor listrik kita letakkan di sini. Berarti yang pertama bekerja adalah gaya berat ya, ke bawah, karena ada gravitasi dari bumi. Ya, bumi menarik benda. Sesuai dengan hukum Newton 3, benda juga akan menarik bumi dengan gaya yang sama besarnya. Itu ditulis dengan ini. Ya, jadi pasangan aksi reaksi untuk gravitasi adalah
Ini N dan N aksen, bukan yang lain. Ya. Yang kedua adalah gaya kontak. Ya. Gaya kontak ini ya dari meja dan dari rangka bawah, yaitu gaya normal ke atas. Karena benda menekan meja, benda memberi gaya sebesar meja ke bawah. Maka pasangan aksi reaksi kontaknya adalah W dan W aksen. Ya, ini ya. Dengan demikian benda akan bekerja dua gaya, yaitu gaya berat W dan gaya normal N. Ya, lawannya berarti W aksen dan N aksen. Nah, selanjutnya kalau sekarang kita masuk ke benda yang digantung pada seutas tali. Bayangkan sebuah kren ya. Kren atau kren memiliki engine hoist saat mengangkat mesin, chain block di bengkel, atau rigging ketika menggantung komponen untuk uji getar atau uji statik. Kalau dilihat di gambar ya, pada benda kerja ya, benda kerja nih, gaya berat ke bawah itu reaksi dari gravitasi. Bumi menarik benda sebesar T. Ya, dan benda menarik bumi sebesar T aksen. Itu pasangan aksi reaksi gravitasi. Ya. Lalu interaksi tali dengan benda, tali nanti akan menarik benda ke atas dengan gaya tegangan. Sebaliknya benda menarik tali ke bawah dengan gaya W. Ya, begitu seterusnya. Nah, kesalahan umum dari dinamika ini ya, pasangan aksi reaksi nanti adalah tadi sama seperti tadi, adalah W dan W aksen. Itu bekerja dengan dua gaya, yaitu gaya berat benda dan gaya tegangan. Ya, dalam hal ini adalah sebuah tali ya, gaya yang digantung. Nah, ini contoh soalnya ya, bisa dilihat sama seperti tadi, cuma ini lebih ke masuk ke pendalamannya. Lalu ada gaya gesek ya. Intinya apa kalau gaya gesek? Kalau benda bergerak di permukaan yang kasar, maka akan muncul sebuah gesekan pada benda yang arahnya selalu berlawanan. Ya, kalau FR ini ya, FR FS itu adalah gaya yang berlawanan dengan arah gerak. Kalau arah geraknya ke kanan, maka gaya geseknya biasanya ke kiri. Itu sebabnya gaya gesek akan menghambat gerakan. Di gambar juga ditujukan pasangan aksi reaksi sesuai dengan hukum Newton 3 ya, di mana benda memberi gaya gesek pada bidang dan bidang memberi gaya gesek pada benda dengan besar yang sama. Arahnya berlawanan, garisnya sejajar, tetapi saat kita buat free body diagram, yang kita pakai adalah gesek yang bekerja pada benda. Jadi yang lainnya kita lupakan karena kita membahas dinamika teknik. Nah, gaya gesek sendiri nanti ada dua ya, ada gesek statis dan ada gesek kinetis. Kalau statis berarti sebelum terjadinya slip, kalau kinetis berarti sesaat setelah slip. Ya, ini gesek statis ya. Ini konsep gesek statis tadi. Selama benda belum bergerak, gaya gesek akan menyesuaikan diri untuk menahan gaya dorong. Jadi saat kita dorong dengan dan benda, maka dia posisinya masih diam. Besarnya gesek statis itu akan sama dengan gaya dorong itu dan arahnya pasti berlawanan.
Tapi dia memiliki sebuah batasan ya. Batasannya adalah ketika makin besar sampai benda tepat akan bergerak, gesek statis akan mencapai nilai maksimum ya. Nih nilai maksimumnya lanjutannya tadi. Nah, selanjutnya ada gesek kinetis ya. Kalau gesek dari kinetis sendiri ya, kalau kita lihat di sini gesek kinetis itu rumus dari gesek kinetis yang sudah kita pakai pada benda yang bergerak. Nah, ini contohnya ya. Contoh sama seperti bidang licin tapi ada gesek kinetisnya. Jadi langkahnya adalah kita cari dulu gaya geseknya, baru resultan gayanya. Karena di bidang horizontal maka diketahuinya adalah ini, dan jawabannya itu sama seperti tadi ya. Jangan menggunakan rumus kinematika dulu, tapi kita cari dinamikanya terlebih dahulu. Oke ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya, nanti bisa dibaca-baca. Jika cukup dari saya, nanti bisa kalau ada yang mau ditanyakan bisa di LMS. Minggu depan kita akan masuk ke pertemuan 15. Jadi nanti bisa dibaca-baca lagi materi setelah UTS. Itu adalah kisi-kisi bahan untuk UAS. Nanti untuk kisi-kisi saya sharekan di pertemuan ke-15. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.